ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Oke, teman-teman, ini ada tamu spesial nih, Mas Danu. Jadi di sini saya mau sharing tentang koleksi-koleksi burung saya. Beberapa, salah satunya Anis Merah Sadis itu alhamdulillah udah event nasional, itu prestasinya udah banyak, dan saya spesial khusus teman-teman saya kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel burungnews.com. Nah, kali ini kita ketemunya bisa dibilangnya Sultan, bisa Sultan yang baru gila konslet juga bisa. Tapi sebenarnya nanti kita tanya-tanya dulu aja. Awalnya bagaimana, terus perkenalan yang di depan ini siapa? Monggo, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Danu kalau didoain jadi sultan ya alhamdulillah, amin amin amin. Ini masih belajar Mas Danu, masih belajar dan masih belajar. Jadi pertanyaannya apa tadi, lupa aku. Sorry. Perkenalan dulu, perkenalan. Oh. Nah, mungkin gini, Om Ade ini kayaknya grogi kayak gitu. Perkenalan dulu Om. Oke, saya perkenalan dulu. Jadi nama saya Ade Irwan Chandra Setiawan, lengkap sekalian. Umurnya 31, jadi saya punya usaha di bidang konveksi dan garment. Itu segmen pasarnya itu di bagian online, jadi profesional online. Jadi baju-baju online, baju-baju fashion itu saya hubungin saya untuk saya jahitkan. Siap, nanti teman-teman Instagramnya atau linknya, nanti kalau nomornya bisa nanti tak taruh di deskripsi. Om Ade, sebelumnya ini ke awal dulu ya. Kita mengenal Om Ade itu kan kemarin di Ocehan nih. Ya, betul. Apalagi yang paling terkenal si Abakura, terus si Sadis itu Anis Merah. Nah, ini bagaimana Om? Ceritanya awal sebelum sekarang ya, awalnya dulu aja. Awal dulu sebelum main burung ya? Iya. Jadi gini. Kenapa dulu saya kok bisa tertarik di dunia hobi burung, itu karena satu, yang pertama itu hobi ya. Yang kedua, di burung itu nyuwun sewu, semua kalangan tuh ada di situ. Dari kalangan, mohon maaf ya, misalnya menengah ke atas ke bawah tuh semua jadi satu. Nah, kebetulan saya hobi burung, terus saya terjun di dunia burung, alhamdulillah dapat banyak sekali teman-teman dari semua kalangan dan semuanya baik-baik semua. Jadi seperti itu. Om Ade, tentang si COVID ini bagaimana nih pendapatnya? Mungkin kan banyak jagoan di rumah yang harus perawatannya lebih, seperti itu bagaimana? Kalau pendapat saya tentang COVID ini ya, yang namanya musibah, apalagi musibah internasional ya, bisa dikatakan gitu, semua dunia ya. Untuk gacuan-gacuan otomatis banyak sekali perubahan ya, dalam arti
yang dia harusnya kondisi fit bisa kita lombain, otomatis jadi di rumah, otomatis birahinya juga mungkin ada yang naik, ada yang turun, jadi harus pinter-pinter tahu burung itu selama COVID Corona ini, selama lomba atau latihan itu belum ada, itu harus pinter-pinter dibuang birahi. Mungkin dengan contohnya bikin gantangan kecil atau ada centelan apa, kita track sendiri, kita gantung sendiri, kita track sendiri, kita gantung sendiri, mungkin sih untuk kedepannya bisa lebih bagus dan nggak rusak setelannya seperti itu. Terus ini langsung mengarah nih, salah satunya tempatnya Om Ade nih, Ya. Anis Mirah Sadis. Nah, ini tipsnya gimana ini Om? Dalam artian dia tiap minggu keluar terus biar katakanlah stabil, tetap mempertahankan top performnya, itu gimana Om Ade? Kalau dari saya kebetulan ada yang bantu ngawat juga, namanya Mas Iryas ya, jadi kita saling diskusi. Ketika COVID seperti ini tidak ada lomba, tidak ada gantangan, jadi otomatis kita tetap berlakukan jadwalnya Sadis itu. Ketika mempeng dia harusnya lomba tapi tidak ada, ya kita cek sendiri, kita gantang sendiri, jadi seakan-akan itu lomba padahal bukan lomba. Jadi biar untuk setelannya tidak ada perubahan sampai COVID ini benar-benar mereda dan gantangan itu dibuka kembali. Seperti itu sih kalau tips saya, tips dan masukan dari saya gitu. Terus untuk perawatan si Sadis, apakah tetap untuk mandinya lebih atau bagaimana sih? Tetap sama, nggak ada yang dirubah sama sekali. Karena setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti kita track sendiri dengan burung-burung kita. Terus kita gantang sendiri di rumah. Jadi seakan-akan itu lomba, jadinya untuk perawatan tidak ada yang berubah. Terus kayaknya tadi di awal kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini ada yang mau diobrolin tentang Sadis gimana Om Ade? Oke. Jadi first ya kan, pertama saya terbuka ke teman-teman semuanya yang selama ini saya tutup-tutupin, yang selama ini saya simpen-simpen. Jadi yang namanya burung itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Jadi kayak si Anis Mirah Sadis ini, dia itu kalau teler di rumah bukan di lapangan ya. Kalau di lapangan teman-teman insya Allah mungkin yang udah pernah lihat banyak tahu dari gaya, isi, volumenya seperti apa ya. Jadi kalau di rumah itu nyuwun sewu, kalau saya ganti sangkar gitu ya, Iya. terus saya gantangin gitu, mungkin saya jual 2 juta itu banyak yang nawar. Wah gitu. Ya. Jadi deal ya. Terus Karena kalau dia teler di rumah itu, kalau dia nggak lihat Anis Mirah itu di bawah rata-rata sekali kualitasnya. Dari show-nya itu beda sekali, dari apa-apanya beda. apakah sudah dari lama udah mengetahui itu atau bagaimana sih? Dari pertama kali beli. Oh, gitu. Jadi dari pertama kali beli, ketika saya beli kan yang namanya habis beli wajar ya, kita centelin, kita gantang, loh di lapangan kayak gitu kok perubahannya hampir 100%, bisa dikatakan 100% beda sekali. Terus saya telepon, ini bener Sadis nggak? Ini bener Sadis nggak? Loh bener Sadis gimana nggak? Oh, habis dari gantangan turun langsung kita ambil gitu loh. Tapi ternyata emang karakternya seperti itu. Jadi Sadis itu kalau di rumah itu benar-benar beda sekali. Seperti Terus, itu. apakah ada dalam artian gini Om, kelebihannya untuk si Sadis kenapa Anda pilih itu? Pada waktu itu kelebihan itu saya memilih itu dari segi dia gaya dulu, gaya telernya itu saya senang. Yang kedua ada kelebihan pada Sadis itu kalau saya bilang itu nggak ada dengek atau apa ya. Jadi dia ketika teler ngunci itu ya sudah dia teler terus nggak ada apa namanya kepak dengek apa intinya bangun gitu ya? kayak bangun tuh nggak ada, udah gitu terus sampai selesai. Nah di situ pertimbangan saya. Terus yang kedua hiper juga, volume juga oke. Akhirnya saya beli. Terus Gitu. dari awal beli sampai sekarang mungkin konsistennya seperti itu. Untuk perawatannya lebih itu bagaimana Om? Sedikit aja buat teman-teman biar katakanlah mereka punya gacuan, biar konsisten dari sampai sekarang sampai ditawar titik-titik nanti biar Om Adi bilang. Oke, jadi saya di sini nggak mau merasa sok pinter ya atau menggurui, nggak. Saya masih belajar, jadi sama-sama belajar. Jadi untuk Sadis itu setiap 2 hari sekali sama Mas Iryas itu dibuka, diangin-angin, dimandikan tanpa jangkrik sama sekali di rumah. Buahnya pun buah pisang, ganti minum, ganti pur. Dia dijemur sebentar, bunyi-bunyi jangan sampai teler, kerodong, masukin dalam. Begitu seterusnya, ditunggu 2 hari lagi, dibuka, dimandiin, ganti minum, ganti pur ditambahin, ganti buah, seperti itu. Berarti
Yang penting konsistennya gitu. Konsisten ya, betul. Nggak ada diubah-ubah. Betul. Terus pernah ditawar berapa ya tadi? Bukan pernah ditawar sih, jadi pada waktu kemarin tuh dibeli salah satu bos Jogja ya kan, terus udah deal, udah clear, udah lunas gitu ya, terus kok saya nggak bisa tidur ya kan. Loh, banyak gitu? ya banyak Berarti teman-teman sempat laku gitu? udah laku terus akhirnya saya rayu-rayu lagi. Alhamdulillah bosnya baik, akhirnya buy back lagi. Gitu. Jadi bursa transfernya balik ke rumah lagi gitu ya. Masya Allah. Karena emang benar-benar Angkanya berapa? pemikiran. Titik-titik atau bagaimana? Angkanya